Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pemurah, maha kasih tak pilih kasih, maha penyayang tidak pandang sayang kepada segenap makhluknya, yang tidak pernah berhenti seiring berjalan bulan dan matahari. Selama itu pula rahmat Allah selalu menyertai kita semua sebagai umatnya. Tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, anak-anakku, siswa-siswi Mantiga Lebak yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tausiah dalam kegiatan bulan suci Ramadan yang bertepatan pada tanggal 14 Ramadan 1442 Hijriah, yang bertemakan tentang fadilah puasa bulan Ramadan. Apa itu arti fadilah tersendiri? Artinya adalah keutamaan, anak-anakku. Jadi di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keutamaan yang sedang menjalankan ibadah bulan puasa di bulan suci Ramadan. Baiklah anak-anakku, alangkah baiknya sebelum kita membahas tentang fadilah puasa di bulan Ramadan, kita membacakan salawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya, dan Dia langsung yang memberi balasan yang berlipat-lipat. Dikhususkan dengan pintu surga, dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk. Tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Banyak sekali anak-anakku keutamaan puasa pada bulan suci Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika puasa bukanlah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita. Artinya, bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka. Akan tetapi, amalan puasa itu tersendiri telah diwajibkan atas mereka, yang menandakan bahwa amalan ini sangatlah agung. Baiklah anak-anakku, siswa-siswi Mantiga Lebak yang dirahmati Allah. Keutamaan kedua atau fadilah di bulan suci Ramadan, puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan pengharapan, diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Iman di sini maksudnya beriman dengan Allah dan ridho atas diwajibkannya puasa Ramadan. Pengharapan yaitu mengharap balasan dari pahala, mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang telah yakin dan ridho akan kewajiban berpuasa serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan, yakni terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Baiklah anak-anakku, siswa-siswi Mantiga Lebak yang dirahmati Allah. Keutamaan yang ketiga, bahwa pahala puasa tidak terkait dengan jumlah tertentu. Akan tetapi pahalanya diberikan kepada orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amalan anak Adam untuknya dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan. 10 kali kebaikan tersebut dan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Subhanallah ya. Allah berfirman yang artinya kecuali puasa karena akan membalasnya. Kecuali puasa karena amalan itu untukku dan aku akan membalasnya. Meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan atau fadilah puasa di bulan Ramadan yang keempat. 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, anak-anak, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa setelah menahan nafsu, lapar, dan dahaga seharian penuh, dan kebahagiaan ketika menjumpai Allah di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk orang yang berpuasa 2 kebahagiaan.
kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika menemui Tuhannya. Keutamaan yang selanjutnya, anak-anakku yang dirahmati Allah, bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya, seperti Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kepada yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata anak-anakku ya, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat, maka berilah syafaat. Subhanallah, puasa itu berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya yang membaca Al-Quran itu mendapatkan syafaat di hari kiamat. Begitupun Al-Quran berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka berilah syafaat. Rasulullah SAW berkata, maka keduanya memberi syafaat. Itulah 5 keutamaan anak-anakku di puasa di bulan Ramadan, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa dan diwajibkannya amalan-amalan puasa bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dan yang penuh dengan masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang kuat dan taat, ridho, disertai dengan keputusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mengakhiri tausiah ini, Bapak sedikit menyampaikan bahwa di situasi pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, sayangi diri kita sendiri, sayangi keluarga, jangan lupa 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas ya, anak-anakku. Ya, kita akhiri dengan sholawat ya anak-anakku ya, karena kita dalam masa pandemi ini harus menguatkan iman dan imun. Mari kita bersolawat dulu anak-anakku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tifil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Terima kasih, kurang lebihnya Bapak mohon maaf karena banyak kekurangan. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Amsikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.